Halo guys, hari ini kita akan belajar mengenai unsur pendukung dari struktur puisi. Penasaran gak sih? Langsung aja yuk kita masuk ke surga. Salah. Langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Check it out. Sebelumnya, kalian pasti sudah tidak awam dong dengan kata puisi. Tapi, contoh puisi seperti apa yang kalian tahu sih? Yang seperti ini. Atau yang seperti ini. Dari dulu aku juga tidak mencintai kamu, Sukap. Dasar bego. Dikasih isyarat tidak mau mengerti. Atau mungkin yang seperti ini. Kepada cinta aku bertanya, mengapa benci marak di sini? Kira-kira kenapa ya ketiga penyampaiannya berbeda? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak materi berikut ini. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat menyampaikan rasa kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Perlu kita ketahui, untuk menyampaikan puisi dengan baik, tentunya kita harus memahami struktur unsur yang ada dalam sebuah puisi. Sebelumnya, teman-teman, struktur unsur puisi ini dibagi menjadi dua bagian loh. Ada struktur fisik dan struktur batin. Kayak kamu sama doi yang gak bisa dipisahkan, struktur dalam puisi juga tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Langsung saja yuk kita ke pembahasannya, cekidot! Struktur unsur puisi dibagi menjadi dua, yaitu struktur unsur fisik dan struktur unsur batin. Struktur unsur fisik dalam puisi merujuk kepada unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Sedangkan struktur unsur batin dalam puisi merujuk kepada unsur-unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai struktur unsur fisik dan struktur unsur batin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian yang ada dalam sebuah struktur unsur fisik dan struktur unsur batin. Langsung aja yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Let's go! Materi selanjutnya mengenai struktur unsur fisik. Yang pertama, diksi. Diksi ialah pikiran kata-kata dalam persajakan, khususnya dalam karangan pada umumnya. Yang kedua, rima atau ritme, ialah pengulangan bunyi dalam puisi dan menjadikan puisi lebih indah, juga menjadikan makna lebih kuat. Yang ketiga, kata nyata, ialah penyisipan kata konkret dan khusus, bukan kata abstrak untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Yang keempat, bahasa figuratif atau majas, ialah bahasa yang digunakan penyair untuk membandingkan benda atau kata lain. Majas yang banyak dipergunakan dalam puisi seperti yang pertama, personifikasi, yaitu majas yang mengibaratkan binatang, tumbuhan, dan benda-benda mati layaknya beraktivitas seperti manusia. Contohnya, bulan tersenyum. Lalu, metafora, yaitu kiasan dengan perbandingan yang bersamaan dengan maksud perbandingan langsung. Contohnya, Dewi Malam artinya bulan. Lalu, sarkasme, yaitu sindiran yang kasar. Contohnya, urat miskin kerja sampai mati pun tak mungkin kaya. Lalu, yang keempat, ironi, ialah sindiran dengan menggunakan kata yang mengandung makna kebaikan. Contohnya, bagus benar tulisanmu sampai saya tidak dapat membacanya.
Kemudian yang terakhir hiperbola, yaitu menyatakan sesuatu dengan berlebihan. Contohnya, kulitnya seputih kapas. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai struktur unsur fisik yang ada dalam sebuah puisi. Untuk pembahasan mengenai struktur batin puisi akan dibahas oleh temanku selanjutnya. Yuk simak bareng-bareng. Masuk materi 3, yaitu struktur unsur batin puisi. Oh ya teman-teman, selain struktur unsur fisik dan batin, terdapat pula bunyi dan bahasa puisi. Kita bahas satu-satu yuk. Nah, oke teman-teman, di sini ada struktur unsur batin. Struktur unsur batin itu ada 4. Yang pertama tema, kedua perasaan, ketiga nada dan suasana, dan yang keempat itu intention. Oke, pertama kita bahas dari tema atau sense dulu ya. Tema atau sense artinya yang dikandung dalam bahasa atau objek yang dikemukakan oleh penyair. Perasaan atau feeling yaitu segala yang dirasakan atau dialami penyair secara imajinatif. Nada dan suasana itu adalah hal yang saling berhubungan. Nada puisi bisa menimbulkan suasana terhadap pembaca atau penikmatnya. Dan yang terakhir ada intention atau tujuan. Nah, di sini hal-hal yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca melalui puisinya. Lalu di sini ada bunyi puisi. Bunyi dalam puisi adalah bahasa yang dirangkai dengan menggunakan pola tertentu dan mengandung makna. Bunyi dalam puisi ini sangat penting karena hal inilah yang menjadikan sebuah puisi menjadi bunyi terstruktur dan memiliki unsur-unsur puisi. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai materi bahasa puisi, akan dijelaskan oleh temanku selanjutnya. Jadi, ayo simak. Asik, udah masuk materi terakhir aja nih. Oke guys, di sini kita akan memasuki materi terakhir, yaitu mengenai bahasa puisi. Langsung aja kali ya kita mulai. Let's go. Bahasa puisi. Bahasa puisi adalah bahasa yang digunakan dalam puisi. Menurut Theo, bahasa puisi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, otonom. Otonom maksudnya adalah bahasanya terikat oleh kode kesusastraan. Yang kedua, komunikatif. Komunikatif maksudnya adalah bahasanya terikat kode bahasa dan kode budaya, juga konteks yang melatar belakangi pribadi penyair. Yang ketiga, konotatif. Konotatif maksudnya adalah bahasanya itu menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dan sifat bahasa puisi yang terakhir adalah bahasa yang bersifat khusus. Maksudnya itu adalah penyair itu lebih cenderung tidak menggunakan bahasa sehari-harinya. Baik teman-teman, telah usai sudah penyampaian materi dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.